Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang cermin. Apa itu cermin? Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan cermin cembung. Sekarang mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk dan Oke, langsung aja kita bahas sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Jenis cermin yang pertama yaitu cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar yaitu ukurannya besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Lalu, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda, misalnya tangan kananmu akan menjadi tangan kiri di bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh dari cermin datar. Nah, contohnya yaitu benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Cermin rias itu cermin-cermin yang biasa kita gunakan untuk berkaca. Itu merupakan salah satu contoh dari cermin datar. Oke, jenis yang kedua yaitu cermin cekung. Untuk sifat bayangannya, yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Oke, selanjutnya contoh dari cermin cekung. Yang pertama ada sendok bagian dalam. Sendok bagian dalam itu berarti yang bagian melengkungnya nih, yang biasa kita gunakan untuk makan. Nah, ini merupakan menggunakan cermin cekung, sendok bagian dalam. Lalu yang kedua, lampu senter. Lampu senternya itu bagian cekungnya ada di sebelah sini nih. Ada di bagian lampunya, dia cekung. Kalau cekung itu menjorok ke dalam bentuknya. Lalu yang ketiga ada lampu mobil. Lampu mobil juga sama bentuknya, hampir dengan senter. Dia bagian lampunya sini agak mencekung ke dalam. Itu contoh dari cermin cekung. Selanjutnya jenis yang ketiga, cermin cembung. Sifat-sifat bayangannya, yang pertama merupakan kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung. Yang pertama, sendok bagian luar. Kalau tadi bagian dalamnya cekung, sekarang bagian luarnya cembung nih. Bagian luar itu berarti yang bagian belakangnya. Bentuknya dia menjorok keluar, dia berarti cembung. Lalu yang kedua, kaca spion. Kaca spion juga bentuk jenis cerminnya merupakan cermin cembung. Selanjutnya adalah sifat cahaya pada periskop. Apa itu periskop? Periskop
digunakan pada kapal selam oleh awak kapal untuk melihat kondisi di permukaan laut tanpa kapal selam harus naik ke atas. Jadi biasanya kalau periskop itu digunakan pada kapal selam. Jadi biasanya periskop itu digunakan pada suatu objek yang bersembunyi. Cara kerja periskop yaitu yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Dan yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Lalu pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung Japri Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.